dalam perang besar yang dikenal dengan Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar yang akan melibatkan berbagai pasukan, termasuk pasukan dari bangsa Romawi, yang pada masa itu merujuk pada Bizantium, kemungkinan besar bangsa Eropa sekarang. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan, akan ada perjanjian antara kaum muslimin dan bangsa Romawi untuk melawan musuh bersama. Namun setelah itu, akan terjadi perselisihan antara mereka yang menyebabkan perang besar. Perang besar ini, yang kemungkinan melibatkan berbagai senjata canggih, akan terjadi di wilayah Syam, Greater Syria, yang mencakup Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, dan sebagian Irak. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, akan ada peperangan besar di Syam, dan tidak akan ada satu bangsa pun yang tersisa di bumi ini selain mereka yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Al-Mahdi tidak hanya membawa keadilan dalam hal politik dan sosial, tetapi juga dalam pengelolaan kekayaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, pada masa pemerintahan Al-Mahdi, kekayaan akan berlimpah dan dibagikan dengan adil. Tidak akan ada lagi orang yang membutuhkan zakat atau sedekah, karena semua orang akan hidup dalam kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa masa pemerintahan Al-Mahdi akan menciptakan distribusi kekayaan yang adil, menghapuskan kemiskinan, dan menegakkan prinsip keadilan sosial dalam masyarakat. Wilayah Syam, yang meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, dan sekitarnya, dikenal sebagai tanah yang sering menjadi arena peperangan. Namun, hal ini bukanlah karena Syam tempat yang buruk, melainkan karena Syam adalah tanah yang diberkahi. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Tirmidzi, Syam adalah negeri yang diberkahi, tidak ada yang menguasainya kecuali mereka yang layak. Syam senantiasa menjadi tempat pertemuan antara kebaikan dan kejahatan, di mana keduanya terus berperang hingga akhir zaman. Hal ini mengingatkan kita bahwa kehadiran kebaikan akan selalu diikuti oleh tantangan dari kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut 29:69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perjuangan antara kebenaran dan kebatilan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan hingga hari kiamat. Meskipun saat ini wilayah Syam dilanda konflik, ia tetap merupakan tempat yang penuh keberkahan. Rasulullah SAW pernah mendoakan keberkahan bagi Syam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya Allah, berkahilah kami di Syam dan di Yaman. Syam tidak akan kehilangan kebaikannya, meskipun banyak ujian yang melanda. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di masa mendatang akan ada kelompok-kelompok yang tetap teguh memegang kebenaran, meski menghadapi banyak rintangan. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, akan ada sekelompok umatku yang tetap teguh di atas kebenaran, mereka tidak akan terpengaruh oleh siapapun yang menentang mereka, hingga datangnya hari kiamat. Di tengah pertarungan ini, akan selalu ada sekelompok orang beriman yang tetap teguh, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW menggambarkan mereka dalam hadis riwayat Muslim. Kelompok ini akan terus berada di atas kebenaran, melindungi simbol-simbol Islam, meskipun banyak yang berusaha melawan mereka. Ketika para sahabat bertanya di mana kelompok ini berada, Rasulullah SAW menjawab, mereka akan berada di sekitar perbatasan Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa Syam, meskipun penuh konflik, akan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang beriman yang berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Rasulullah SAW juga mengisahkan bahwa dunia akan dipenuhi kebingungan, di mana pemimpin yang tidak layak akan menguasai. Beliau bersabda, apabila